Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Keuangan Strategi dengan dosen pengampu Anissa Paramaswari Aslam, SEMSM. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Kami akan membahas mengenai pengaruh modal kerja terhadap sektor perkebunan kelapa sawit, studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 14 Makassar. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Ainatul Nabilah dengan NIM 20090350107. Selanjutnya, Nurhaliza 2009035010025. Hera Widiawati Nur 2009035010021. Dan yang terakhir, Kesia Ratna Silolo 2009035010019. Jadi langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Latar belakang, kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku tanaman yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena hasil akhir dari produksi bahan baku tersebut merupakan salah satu kebutuhan manusia, yaitu minyak goreng yang biasanya digunakan dalam rumah tangga. Di penghujung tahun 2021, harga minyak goreng meningkat signifikan sebesar 73%. Pertumbuhan tersebut karena kemampuan perusahaan dalam mengelola perekonomian dengan baik, di mana pengelolaan hasil keuangan yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan modal kerja yang ada. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana analisis perkembangan modal kerja terhadap perusahaan kelapa sawit. Yang kedua, yaitu bagaimana analisis efisiensi modal kerja terhadap perusahaan kelapa sawit. Yang ketiga, yaitu apa pengaruh modal kerja terhadap harga sektor perusahaan kelapa sawit. Nah, selanjutnya tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada. Dalam melakukan penelitian ini, penulis bertujuan untuk yang pertama, menganalisis perkembangan modal kerja perusahaan kelapa sawit. Yang kedua, menganalisis efisiensi modal kerja terhadap perkembangan kelapa sawit. Yang ketiga, mengetahui pengaruh modal kerja terhadap harga sektor perusahaan kelapa sawit. Metode penelitian teknik analisis data deskriptif kualitatif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu merumuskan masalah, di mana masalah yang dirumuskan dan jawabannya diperoleh secara ilmiah. Yang kedua, memilih data. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tulisan atau kata, bukan dalam bentuk angka atau bilangan. Yang ketiga, memilih teknik pengumpulan data. Contohnya seperti studi literatur dan focus group discussion. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Menggabungkan dari setiap jawaban yang telah didapat, kemudian diringkas menjadi suatu kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis perkembangan modal kerja perusahaan kelapa sawit. Dari data yang telah ditampilkan, kita dapat melihat bahwa perkembangan modal kerja di PT Perkebunan Nusantara 19 sangat bervariasi selama periode 2016 sampai 2020, di mana pada tahun 2018 modal kerja perseroan itu tumbuh paling besar antara tahun 2016 dan 2020, yaitu sebesar 145% year on year. Nah, hal ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada persediaan dan piutang perusahaan. Selanjutnya, mengenai analisis efisiensi modal kerja terhadap perkembangan perusahaan kelapa sawit. Pada analisis ini digunakan perhitungan rasio lancar atau Carence ratio. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas selama periode 2016 hingga 2020. Sejak tahun 2016 hingga 2020, metrik perusahaan dinilai buruk karena
berada di bawah standar pengukuran kinerja. Hal ini dikarenakan kewajiban lancar perusahaan itu lebih besar daripada aktiva lancar perusahaan. Kemudian, dapat dilihat pada tahun 2017, key figure perusahaan saat ini meningkat dan tergolong cukup baik berdasarkan pengukuran kinerja walaupun masih berada di bawah standar. Nah, peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya persediaan yang meningkat. Kemudian pada tahun 2018, nilai rasio kembali turun dan berada dalam kategori kurang baik. Nah, hal ini dikarenakan aset lancar perusahaan menurun sementara kewajiban lancar perusahaan meningkat. Yang mengenai pengaruh modal kerja terhadap harga serta perusahaan kelapa sawit. Pada analisis ini digunakan perhitungan return on asset atau ROA. Nah, dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan itu menunjukkan bahwa return on asset perusahaan yang diukur dengan metrik profitabilitas itu aktif berfluktuasi selama periode 2016 sampai 2020 dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengembalian investasi perusahaan cenderung meningkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dari sisi rasio likuid, rasio lancar entitas PT Perkebunan Nusantara 14 bervariasi selama periode 2016 sampai dengan 2020. Rata-rata periode 2016 sampai dengan 2020, toko kunci perusahaan saat ini bisa dikatakan miskin. Hal ini dikarenakan aset lancar perusahaan tidak sebanding dengan hutang lancar perusahaan. Rendahnya jumlah aset lancar ini disebabkan karena posisi likuiditas perseroan yang tergolong sangat rendah pada periode 2016 sampai dengan 2020. Padahal beban atau hutang perusahaan tinggi. Hasil perhitungan key figure saat ini menunjukkan pengelolaan likuiditas perusahaan belum optimal. Melihat lebih dekat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa rasio lancar yang buruk disebabkan oleh nilai kewajiban lancar yang secara konsisten lebih tinggi dari nilai aset. Perusahaan harus lebih memperhatikan manajemen modal kerja. Modal kerja perusahaan tidak boleh kurang. Dengan kekurangan modal kerja, maka operasional perusahaan tidak dapat dibiayai sepenuhnya, sehingga sebaiknya perusahaan melakukan investasi pada aset perusahaan dengan kapasitas yang tepat. Perusahaan juga perlu menjaga persediaannya. Perhitungan rasio lancar digunakan dalam likuiditas. Sebuah bisnis yang membutuhkan penerapan sistem anggaran kas memiliki nilai yang dapat diprediksi rendah, sehingga kebutuhan bisnis jangka pendek dapat direncanakan, sehingga tingkat kas yang dibutuhkan oleh bisnis dapat diprediksi. Penting juga bagi perusahaan untuk menentukan jumlah likuiditas yang optimal untuk menghindari kekurangan uang, untuk memungkinkan modal kerja perusahaan tumbuh. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi kami. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.